wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konflik disintegrasi sosial yang ada di Aceh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rumaria Pinanda, absen 27, dan teman saya Absen Razak Bakri, absen 2. Saya Chelsea Najwa, Arsi, absen 9. Saya Marani, absen 24. Selamat menonton! Sebelum membahas tentang konflik di Aceh, saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian antara berbagai elemen dalam masyarakat, sehingga mereka dapat hidup secara damai dan harmonis. Penyebab terjadinya integrasi sosial adalah satu, adanya kepentingan bersama, yang kedua, adanya kesamaan nilai dan norma sosial, yang ketiga, adanya toleransi anak anggota masyarakat, yang keempat, interaksi sosial yang intensif, yang kelima, adanya kesadaran akan pentingnya persatuan. Selanjutnya, kita akan bahas latar belakang konflik yang terjadi di Aceh. Konflik disintegrasi sosial di Aceh berakar dari ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap perlakuan pemerintah pusat, khususnya dalam distribusi kekayaan alam, pembangunan daerah, dan keterlibatan politik. Sejak berdirinya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 1976, ketegangan meningkat antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan Aceh. Faktor-faktor seperti marginalisasi politik, eksploitasi sumber daya alam tanpa kompensasi yang adil, serta adanya perbedaan identitas budaya dan agama turut memperkuat keinginan sebagian masyarakat Aceh untuk melepaskan diri dari Indonesia. Konflik ini berlangsung selama hampir 3 dekade dan menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap negara, polarisasi di masyarakat, serta melemahnya ikatan sosial antara berbagai kelompok di Aceh. Selanjutnya adalah jenis akomodasi. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian dalam interaksi sosial untuk meredakan konflik di Aceh. Beberapa jenis akomodasi yang pernah terjadi antara pihak-pihak yang bertikai meliputi: yang pertama, kompromi terjadi dalam perundingan damai Helsinki di mana IAM dan pemerintah Indonesia mencapai titik tertentu. Yang kedua, mediasi. Perundingan difasilitasi oleh pihak ketiga, negara asing dan lembaga internasional. Yang ketiga, koersi sebelum perdamaian, pendekatan militer menjadi upaya menekankan konflik. Yang terakhir, toleransi sosial setelah perdamaian masyarakat Aceh dan pendatang mulai membangun kembali hubungan yang harmonis. Faktor pendorong konflik integrasi sosial di Aceh. Yang pertama, kesamaan nilai agama dan budaya lokal. Islam kuat sebagai pemersatu. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi pasca konflik. Yang ketiga, kebijakan, otonomi khusus dan keadilan ekonomi. Yang keempat, komunikasi dan rekonsiliasi antara bekas kombatan dan masyarakat umum. Yang kelima, peran lembaga adat dan agama dalam mempererat kembali hubungan sosialisasi. Sifat integrasi berdasarkan konflik di Aceh. Awalnya terjadi karena tekanan koerasif, kemudian berkembang menjadi integrasi normatif melalui kesepahaman bersama. Integrasi tidak terjadi secara instan, tapi melainkan melalui proses panjang pasca konflik. Meski masih ada perbedaan, konflik terbuka telah menurun secara besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.